Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya bersama aku di channel ini. Oke, pada video kali ini aku bakal bahas sebuah jurnal yang sudah direview oleh grup aku, termasuk juga aku yang sudah membantu ikut menyusun review jurnal ini hingga selesai ya. Sebelum kita mulai, aku nggak bosan-bosannya tetap ingatin kamu, tetap jaga kebersihan, stay safe, tetap di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Kalau nggak penting-penting amat, jangan bepergian. Ya, tetap selalu gunakan masker, tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan bila kamu memegang sesuatu, dan lakukan physical distancing, jaga jarak ya, supaya penyebaran virus ini cepat selesai dan kita bisa kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Karena seperti yang kita ketahui juga saat ini menjelang ya memasuki bulan suci Ramadan dan nggak lama juga menyambut Hari Raya Idul Fitri, tentunya juga kita menginginkan sesuatu halnya kegiatan kita itu berjalan lagi normal seperti biasanya. Aku yakin kita dapat melewati ini semua ya. Kita tetap harus semangat, tetap berikhtiar dan harus yakin. Oke? Kali ini aku bakal bahas sebuah jurnal, yaitu mengenai manajemen portofolio sebagai strategi keberhasilan proyek teknologi informasi. Oke. Jurnal ini termasuk dalam teknologi Teknoscientia ya. Volume 5 dari halaman 162 sampai 172. Disusun pada tahun 2013, yang ditulis oleh Heri Setiawan dan Ashari SN ya. Yang direview oleh teman-teman aku, Sarihot Nenggolan, Cindy Nur Elia, Sagita Gandani, kemudian Sondang, dan Taufik Hidayat, aku sendiri, dan juga Yolanda Melia ya. Oke. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas uraian manajemen portofolio proyek teknologi informasi model manajemen portofolio, kemudian permasalahan dan keuntungan implementasi portofolio proyek TI. Oke. Selanjutnya pembahasan materi akan dilanjutkan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Sagita Triandani Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dan juga subjek penelitian dalam jurnal yang berjudul Manajemen Portofolio sebagai Strategi Keberhasilan Proyek Teknologi Informasi. Adapun subjek penelitian yaitu Manajemen Portofolio Aset dan Investasi TI. Fokus manajemen portofolio yaitu memastikan proyek dan program dalam memprioritaskan alokasi sumber daya dengan konsisten dan strategi. Terutama ketika sumber daya dibatasi, cenderung tujuan bisnis akan berubah, sehingga manajer bisa menyelaraskan proyek untuk tujuan strategis. Untuk metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metodologi formal multilevel, yang berarti pengambilan keputusan pada setiap transisi antara fase proyek yang digunakan pada penelitian kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi operasional variabel dependen dan variabel independen. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi operasional variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang sudah terikat dan prosesnya yang sudah ditentukan dan tidak dapat berubah sama sekali. Adapun proses penelitian dalam variabel dependen ini adalah prosesnya yang kompleks dan dinamis, serta mengalokasikan sumber daya ke daerah yang berpotensi, khususnya menguntungkan portofolio teknologi informasi tersebut. Bedanya dengan variabel independen ini dia bebas dan bisa berubah. Adapun proses penelitian dalam variabel independen ini adalah kita harus memahami dulu tingkat pekerjaan yang ingin kita kelola. Maksud dari kita memahami sifat pekerjaan yang ingin kita kelola itu bisa dari yang mudah sampai yang klimaks. Jadi kita harus pahami dulu proses pengerjaannya. Bebas karena variabel independen ini bisa berubah dan mengoptimalkan nilai bisnis dalam manajemen portofolio teknologi informasi tersebut.
Cara menghitung manajemen portofolio proyek. Cara menghitung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis perhitungan NPV, di mana NPV adalah Net Present Value. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu proyek, apakah nilai proyek tersebut layak atau tidak. Metode ini mengukur nilai proyek sesuai saat ini setelah jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan nilai return yang diharapkan. Proses kegiatan utama manajemen portofolio proyek. Proses penyelarasan kelompok, di mana yang pertama itu adalah identifikasi dengan cara membuat daftar up-to-date dari yang sedang berlangsung dan komponen baru yang akan dikelola melalui manajemen portofolio. Yang kedua ada kategori. Grup mengidentifikasi komponen ke dalam kelompok-kelompok bisnis yang relevan, di mana seperangkat filter keputusan dan kriteria dapat diterapkan. Yang ketiga ada evaluasi, dengan cara mengumpulkan semua informasi dan mengevaluasi komponen tersebut. Yang keempat ada seleksi. Seleksi menghasilkan daftar singkat komponen berdasarkan rekomendasi relevan dan kriteria seleksi organisasi. Kemudian ada prioritas. Ranking komponen dalam masing-masing kategori strategis atau pendanaan, kerangka waktu investasi, dan risiko terhadap profil kriteria yang ditetapkan. Kemudian patokan portofolio. Kembangkan komponen portofolio gabungan yang mempersyaratkan potensi terbesar secara kolektif, mendukung inisiatif strategis organisasi, dan mencapai tujuan strategis. Yang terakhir adalah otorisasi. Dengan cara formal mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan komponen yang dipilih yang secara resmi mengkomunikasikan keputusan portofolio. Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Nenggulan. Saya dari kelas AB 1803. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses kegiatan utama manajemen portofolio proyek. Proses komponen, eksekusi proyek dan pelaporan, mengembangkan kasus bisnis atau menjalankan komponen yang dipilih menggunakan berbagai langkah metodologi. Manajemen proyek yang didefinisikan dan disusun untuk memungkinkan pemilihan dan menyeimbangkan portofolio pada fase transisi. Selain itu, pendekatan manajemen proyek harus disesuaikan dengan profil risiko proyek atau McFarland 1981. Laporan dan review portofolio. Kumpulan indikator kinerja, menyediakan dan meninjau portofolio sesuai pada frekuensi yang telah ditentukan untuk memastikan keselarasan strategi organisasi. Proses pemantauan dan pengendalian kelompok. Perubahan strategi memungkinkan proses manajemen portofolio untuk merespon perubahan strategi. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini, pelaksanaan manajemen portofolio proyek adalah hal yang kelompok. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan khusus manajemen proyek yang baik, seperti manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, manajemen program, struktur organisasi yang memadai, sikap khusus budaya, dan sistem informasi yang memadai. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda Meleningsi Damani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Kelebihan penelitian ini adalah membuat organisasi lebih fleksibel, dinamis, inovatif, efisiensi, dan berhasil menangani gejolak lingkungan proyek yang kompleks. Selain itu, juga isi jurnal tersebut detail dan terperinci.
disusun dengan bahasa yang lugas dan dapat menambah wawasan pembaca. Selanjutnya, kekurangan dari penelitian ini adalah manajemen portofolio proyek teknologi informasi masih dalam sistem informasi yang memadai. Diperlukan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya manajemen portofolio, khususnya dalam proyek teknologi informasi. Sekian tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal